sampurasun barudak tepangkeun saya Irba masih 2013 di IAM. Saya kerjain Mang Jerry. Mang Jerry angkatan sabaraha Mang Jerry? Ya? Mang Jerry angkatan sabaraha? Saya angkatan 2003. 2003. Tah Mang Jerry teh ketua IAM aja. Jadi mun barudak apal misalnya angkatan saya terus angkatan sebelum saya biasanya terkenal IAM teh dicapal ku Abah Rahmat. 87. Nah, mulai dari 2021 kemarin Mang Jer sebagai penerima tongkat estafet selanjutnya untuk IAM periode 2021 sampai 2024. Nah, barudak ieu teh ketua IAM anyar. IAM teh naon? Kayak dibahas. Ayeuna ka Mang Jer lah, Mang Jer teh kan angkatan 2003. Nah, baheula teh di HMM ngajabat sebagai naon Mang Jer? Dulu saya di HMM itu sebagai divisi kesekretariatan. Bukan sekretaris ya. Ya sebenarnya tugasnya mirip-mirip saya sih. Bingung maksudnya. Lamun di angkatan saya mah ada struktur organisasi teh kesekretariatan. Emang naon job desk-na naon? Kalau jadi gini, kalau divisi kesekretariatan itu lebih ke administrasi, misalkan surat menyurat gitu. Ya, jadi misalkan mau ada kegiatan. Tapi sekretaris aya? Enggak ada. Oh, nyam bener sekretaris bener beda deh. Koordinator, sebut nama bukan sekretaris itu. Kan kalau sekretaris mah digabungkan nyarinya cewek gitu kan. Ayo mesti lalaki hukum jauh. Ima tenarima ieu. Mana sekretaris jenggotan itu kumisan asa kumaha nah makanya udah jadi koordinator divisi kesekretariatan. Nah, itu tugasnya mah lebih ke administratif ya. Jadi bikin surat menyurat kalau misalkan ada kegiatan, bikin proposal atau surat undangan. Nah, itu ilmu eta kapake teh ka ayeuna namanya. Pakai pisan. Oh gitu. Pakai pisan. Gara-gara itu pun saya waktu ngelamar kerja di Daihatsu itu sempat masuk ke divisi ini di sananya tuh divisi ekspor impor. Oh gitu. Iya sudah diterima. Jadi urusannya ke administrasi. Administrasi untuk ekspor impor, CBU, impor komponen, ekspor mobil. Itu kan banyak surat menyuratnya ya. Nah itu kepake, saya diterima. Nah pengalaman pas bangelanya di luar kesekretariatan namanya tapi di himpunan. Oke. Yang paling berkesan kira-kira naon teman? Yang paling berkesan banyak lah ya. Cuma salah satunya itu kalau himpunan itu kita ngadain Solidarity Music yang kedua. Solmus yang kedua. Naon? Solmus ke-1 saya nggak tahu tahun berapa ya. Cuma ya, yang saya ingat itu kita ngadain Solmus kedua. Oh iya, sesi-sesi gitu ya. Ada, jadi Solmus ke-1-nya. Angkatan berapa saya lupa ya. Pak Faizal lain. Salapan. Mungkin ya. Saya pernah dengar kalau nggak salah teh. Mun salah teh di luhur gedung. Iya, di gedung C di eta kan di hareupeun lapang, di koridor di atas koridor. Nah, make eta. Situ. Ya, mungkin ya angkatan dengan Faisal. Saya lupa. Nah, kita nih yang kedua nih tahun 2005. Oh, jauh ya lumayan. Lumayan. Terus ngundang sahabat lainnya tuh. Mary Jane yang paling kita ingat Cangcuters. Wah, Cangcuter bola. Serius? 2005 itu dia lagi baru naik daun. Lagu I Love You Bibeh kene nya. I Love You Bibeh terus naon deui nya? London. Oh, benar. London mare-mare mah anjing. Ingin ku kesana. Nah, itu di video klipnya belum rilis, kita udah ngedengar ngejual gedung C berarti tadi. Jamuel Cangcuter. Jadi itu ini banget gitu ya, apa namanya? Benar, kita himpunan itu dulu nyari dananya luar biasa. Danus berarti. Ya jual stiker, jual rokok, nyari sponsor, minta ini proposal ke alumni. Ya alhamdulillah banyak alumni yang support juga ya, yang istilahnya punya rasa ingin membantu gitu ke himpunan gitu. Jadi lumayan itu uangnya bisa nutup buat bayar bintang tamu. Oh gitu. Iya. Serius gitu. Karena dari sponsornya sendiri nggak cukup lah. Ya. Dari Danus juga kurang. Ada alumni yang nutup. Nah, gitu. Cuma kebetulan waktu itu saya
inilah seksi istilah nama bersih. Rata milu jadi panitia inti gitu. Okay. Jadi orang mah milu rarameanana gitu bantu. Tapi kan berkesan teh ya. Iya, berkesan itu. Itu paling ini. Paling apa namanya? Paling diingat waktu di himpunan gitu, saling mapan. Serunya berarti 2005 ngundang Cangcut 2012 oke baheula pas saya tingkat hiji ngundang di Sigit ya. Autofest ya. Ya lumayan berkesan, tapi setelah itu kita ngadain Mekafest bukan fokus ke Solmusna tapi ke kompetisi-kompetisi tingkat nasional. Itu bagus. Ya lebih produktif. Oke, ayeuna Mang Jer kan tadi kita sempat ngebahas nang IAM-nya. Ya, pastilah harapan meureun barudak nonton IAM-nya. Tapi definisi IAM secara harfiah Mang Jer ya. Si IAM teh naon sih? IAM itu Ikatan Alumni Mesin ya. Ikatan Alumni Mesin Politeknik ITB dalam garis miring Polban. Karena anggotanya terdiri dari alumni teknik mesin zaman Politeknik ITB sampai Polban gitu. Jadi Gajah jeung Baut. Gajah jeung Mur. Baut. Gajah jeung Mur Baut. Nah, itu IAM sendiri gitu. Simpelnya adalah wadah alumni prodi juga ya. Jurusan. Kalau dulu jadi gini, dulu sejarahnya ya. Di mesin itu kan prodinya cuma satu. D3 teknik mesin. Jurusan apa ya? Jurusan teknik mesin. Wah, iya kela. Kela Mang Jer. Barudak ieu kita sekarang teh lagi tag di Ikigai Cafe. Nah, yang punya si Ikigai Cafe ini teh ownernya CEO Muhammad Irsan Basar alias 2013. Aduh, hatur nuhun. Nah, iya produkna ya. Nyawur udah. Cari di dia. Kumaha? Ya pencetan. Sopan paling. Iya partner TA saya Mang Jer. Partner TA. Partner TA saya. Menang C nilai AB atau C sih? Mang Jer itu diberangkatkan ke Denmark. Iya, produk Denmark kan ya gitu teh nya. Terlalu muda waktu itu jadi nggak bisa ke Denmark gitu. Tapi kayak cerik ya. Sidang cerik. Kan cerik bersama ya tahu. Nah, berarti Mang Jer, namun misalnya kepengurusan sudah mulai banyak di sudah aware lah banyak orang tentang mau ikut banyak join program kerja Mang Jer. Tadi kan program kerja abang cuma beasiswa. Ayeuna program kerja aya apa Mang Jer? Ya, oke, saya jelasin secara umum aja ya. Kalau detail mah ada dia. Ada sesi selanjutnya. Nanti ada sesi selanjutnya. Saya secara umum aja. Ya. Jadi di IAM ini kan ada 4 divisi ya. 4 divisi. Ya. Yang pertama divisi Humas, Hubungan Masyarakat. Mas Al itu ketua divisinya Mas Al. Nah, itu secara umum fungsinya itu mensosialisasikan program-program kerja yang dilaksanakan oleh IAM, yang dilaksanakan oleh IAM gitu. Itu nanti medianya banyak. Instagram sudah buat ya, iam.polban. Ya. Kemudian website on progress. Bakal ada tapi ya. Insya Allah dalam waktu dekat nanti bakal ada. Nah kemudian selain itu di Facebook juga ada. Ada di Facebook juga. Dan nanti kedepannya YouTube. Woi mantap. Ini kan mantap. Sampai hari ini sebenarnya belum ada. Tapi nanti teman-teman nanti ada. Baru dapat kemana-mana. Ini si Ikigai Cafe teh udah terbuka lebar pintunya untuk podcast IAM-nya. Studio IAM. YouTube akan selalu update nanti di sini Jam. Tapi ulah TikToknya, saya teh rada ieu karena TikTok teh. Bacil padahal. Oke, lanjut aja. Oke, ya. Divisi pertama tadi itu Humas ya. Kurang lebih kerjanya sosialisasi program-program IAM. Common lah ya, common biasa. Ya, common. Nah, kemudian yang kedua itu divisi Alma Mater. Ketuanya itu Deden. Kata 2007. Tadi Mas Al 2007 juga. Ini Deden 2007 juga. Usia produktif. Nah, itu
program kerjanya untuk divisi alma mater diantaranya adalah kuliah tamung atau training, nah workshop, kemudian yang berhubungan dengan peningkatan soft skill dan hard skill lah. Terhadap mahasiswa. Berarti approach-nya fokus ke mahasiswa. Seperti itu. Dan dosen. Oh, oke. Ya, jadi tidak terbatas pada mahasiswa saja. Ada program-program yang secara dosen pun bisa ikut gitu loh. Oh, gitu. Karena kan mau tidak mau ya dosen pun butuh knowledge yang ada di luar kampus. Mungkin ya sudut pandang akademik dan industri kan beda nih. Berarti jembatan untuk upgrade informasi dosen terhadap mahasiswa teh bisa lewat divisi alma mater ieu nya. Iya. Nah, jadi IAM ini fungsinya bisa memberikan atau sebagai jembatan ya yang membawa informasi dari dunia industri ke dalam kampus. Benar. Gitu. Di share ke mahasiswa dan di share ke dosen kayak gitu. Karena memang dosen sendiri memang secara secara terbuka ini meminta gitu. Ada ininya. Ada istilahnya bisa transfer ilmu lah. Oke. Berarti Mangjar biasa dulu divisi tanya. Divisi K dulu. Divisi K dulu ya kewirausahaan atau entrepreneurship. Nah, itu program kerjanya lebih ke pengembangan kewirausahaan yang istilahnya bisa ngasih manfaat baik alumni maupun ke IAM-nya gitu. Alumni dan ke IAM-nya. Mahasiswa biasanya berarti kudu. Ya mahasiswa juga bisa dilibatkan gitu. Nah, diantaranya gini, biasanya kalau yang kecil-kecilan dulu nih ya, kalau entrepreneurship mah jual baju gitu, merchandise lah yang kecil-kecilannya mah. Kedepannya pun inginnya ia menjadi istilahnya bisa membangun jaringan bisnis gitu, jadi bisa mempertemukan antara alumni yang sebagai supplier, alumni yang sebagai customer. Jadi kita bisa sebagai wadah yang bisa mempertemukan itu. Gitu. Nah, nanti kan istilahnya dari mempertemukan itu ia pun bisa dapat manfaat gitu. Bisa ada istilahnya pemasukan buat uang kas ya. Karena organisasi kan setidaknya butuh dana untuk tetap berjalan ya, itu realistis lah ya. Jika koperasi itu kebayang mengajarkan. Kebayang sih, koperasi juga gitu. Ya teman-teman di divisi entrepreneurship itu lagi menggarap-garap itu berarti nya. Ya lagi menggarap-garap itu, lagi bikin format yang tepat gitu. Format yang tepat bagaimana koperasi ini bergerak di bidang apa gitu ya. Jual apa, produk, jasanya kayak gitu. Jadi ya masih digodok lah. Kayaknya can asap kan di mana tutung ya kan. Tutung di angkatan saya udah mulai rame, kemarin tiba lagi yang serame Mangjar aya program PKM. Apa tuh PKM? Naon sih? Pengabdian kepada masyarakat. Jadi kita tes sebagai mahasiswa mun bisa mah lintas jurusan oge sih. Jadi maksudnya kita teh PKM teh berapa segmentasi Mangjarnya? PKM AI ilmiah gitu, terus PKM 0. Jadi wirausaha teh salah satu bentuk PKM. Carana orang teh memberikan ide inovasi dalam bentuk proposal ke dikti lewat kampus. Mungkin ide eta bisa dijadikan pencairan dana. Nah, kita bisa merealisasikan ide eta gitu. Nah, nanti kayak diajar buat laporan keuangan dalam 1 tahun, terus nanti profit atau enggak segala macam. Nah, mungkin bisa jadi feedback nih, atau bisa jadi justru pemantik ide-ide buat mahasiswa yang mau buat PKM lewat divisi wirausaha. Bisa aja kayak gitu. Dan memang di divisi kewirausahaan itu ada beberapa kawan-kawan yang memang usahanya jalur kewirausahaan. Jadi nggak kerja di industri. Enggak. Sanajan D3 teknik mesin. Iya, sanajan D3 teknik mesin, tapi sekarang usaha malah jadi wirausaha, wirausahawan gitu. Nah, itu bisa jadi misalkan ngasih ide ataupun mentoring. Itu mentoring training. Itu. Ya nanti lewat HMM gitu, bisa komunikasi gitu. Misalkan butuh mentoring, nanti bisa teman-teman di divisi kewirausahaan itu bisa bantu gitu.
soalnya di kampus nggak diajarin sebegitu aplikatif tentang wirausaha. Padahal kan mindset mungkin ya yang saya alaminya mindset Polban mendidik mahasiswa untuk menjadi karyawan gitu di industri. Padahal kan belum tentu ke arah sana kita lulusnya. Betul. Jadi kita juga ingin membuka wawasan kepada mahasiswa ya. Jadi lulusan teknik mesin Polban ini D3, D4 itu setelah lulus itu sebenarnya peluang kerjanya itu tidak hanya di bidang manufaktur, oil and gas, tapi banyak selain itu. Salah satunya adalah entrepreneurship gitu. Nah, memang namanya jadi wirausahawan mah learning by doing ya. Artinya memang harus ambil resiko segala macam. Nah, IAM ini gitu ingin memberikan wawasan gitu ataupun bantuan gitu secara ya seperti lewat mentoring kayak gitu atau lewat sharing seperti itu. Nah, ya mudah-mudahan gitu ini bisa berjalan dengan lancar karena memang tidak bisa dipungkiri ya gitu. Ada banyak lah orang yang lulus dari teknik mesin itu masih bilang ngapain nanti kerja saya gitu. Asli mah eta bisa. Iya kan? Asli. Oke. Berarti yang keempat nih ya. Oke, yang terakhir. Yang terakhir itu apa ya? Susah. Divisi olahraga dan otomotif. Itu ketuanya Azmi. Oh, tadi lupa tuh yang divisi ketiga itu entrepreneurship itu Kang Ervan tahun 2006 ketuanya. Nah, untuk divisi olahraga dan otomotif itu ketuanya Azmi angkatan 2012. Nah, kalau itu mah program kerjanya yang bersifat silaturahmi dan hura-hura. Hore-hore, bukan hura-hura, hore-hore. Hura-hura mah udah aya duit. Hura-hura mah mubazir, yang hore-hore. Nah, cek bawa duit lagi. Jadi tujuannya adalah menjalin silaturahmi lewat aktivitas olahraga. Ya, untuk divisi olahraganya sendiri gitu. Jadi itu dibagi dua lagi tuh subdivisi ya, ada bagian olahraga dan otomotif. Nah, bagian olahraga ya lebih ke inilah silaturahmi lewat olahraga. Contohnya yang kita rutin satu bulan sekali ya main bola ya. Terutama ya Sabtu ayeuna kan Listrik Cup. Nah, ini mungkin mengingatkan kita waktu zaman kampus ya, piala listrik. Ada nggak angkatan kalian piala listrik? Ada kan? Ada. Nah, itu kalau saya dulu Liga Kimia ada, piala listrik ada. Jadi ngingetin kita zaman dulu lah ya, zaman ke berdegong, badeg gitu ya. Nama berarti keselempang berarti namanya. Nama kan saya juga ngasih wejangan sama anak-anak ini. Ini mah olahraga piala listrik mah sebagai ini aja lah, ajak silaturahmi ya, jangan terlalu serius. Tapi lamun teu juara asa piraku gitu. Ya, lamun disikut najong lah. Ini jangan terlalu dianggap serius. Ini aja buat have fun, tapi mun teu juara asa piraku kan gitu. Nah, selain piala listrik ya nanti mohon dukungannya ya, kalau bisa datang di Spire Arena tanggal 11 ya. Iya we. Tanggal 15. Kira ieu uploadnya tanggal sabaraha. Oh iya. Sudahlah. Itu Liga Listrik ya. Terus kalau kita rutin sebulan sekali kan nanti silaturahmi lah gitu. Ya datang teh enggak harus selalu main, nyamun main oge tah kudu jago gitu ibaratna. Nya cenanya aya manajer Benny Dolo tinggal Benny Dolo. Manajer Benny Dolo. Teu asupkeun. Nah, alur. Ya. Anjing Benny Dolo ya anjing Dolo. Nah kan lu penting mah datang, mau main, mangga mau main kumpul bae. Alhamdulillah. Disponsor. Ya benar. Misalkan ingin ketemu ngumpul ngobrol-ngobrol sama teman-teman ya tenang aja penting. Nah, intinya silaturahmi lewat olahraga gitu. Saya kira main bola tuh jago-jago tuh dengan hobi gitu. Ya. Itu sama sekalian menguruskan ini perut, Mbak, malu baik 35 betul aduh. Maps. Ya. Kayak gitu. Berarti ada 4 divisi. Tadi subdivisi otomotif. Satu lagi, Mbak, otomotif. Ya. Nah, otomotif mah lebih ke support ke Bokar otomotif. UKM otomotif.
Ya kan UKM otomotif memang sebenarnya bukan milik KMM ya. Bukan milik jurusan teknik mesin juga, cuma mayoritas anak-anak KMM yang pegang organisasinya meskipun kita open kok sama jurusan lain. Terutama cewek. Garis-garis. Kelakuan dakokar ya. UKM salon. UKM salonnya. UKM salon. Ayo UKM gokar makan jelmana ieu nya lalusunya karuleuheuh. Ayo UKM salon mah meni ieu kulimis. Rambutnya make pomade nya zaman ayeuna mah. Baru make gel. Oh, mentega lain. Nyak jalantah. Iya. Nah, jadi subdivisi otomotif itu lebih ke support kegiatan UKM otomotif, support baik pelatihan, ya kan, dan mudah-mudahan bisa support dana juga gitu, karena mau nggak mau UKM otomotif mau adakan kegiatan ya racing segala macam kan butuh dana ya, kadang dana dari Polban sendiri kan kurang lah ya, keterbatasan Polban juga. Nah di situ subdivisi otomotif bisa membantu menggalang dana buat teman-teman di UKM otomotif. UKM otomotif di dia teh gokar unggul atau termasuk KMLI KMHE? Sebenarnya kalau targetnya sendiri ya, target kita itu nggak terbatas gokar aja. UKM otomotif sekarang kan sebenarnya ada 3, KMHE sama KMLI juga. Nah cuma yang jadi permasalahan atau kesulitan kita adalah KMHE dan KMLI ini bentuknya belum jelas, paham nggak? Kalau gokar ini kepengurusannya udah jelas. Di mahasiswa ketuanya kita tahu, tapi KMHE sama KMLI ini siapa sih? Gitu. Ini butuh komunikasi lagi sama Polban. Polban gitu. Kalau gokar mahnya yang saya alami aja suatu organisasi membentuk program kerja, program kerjaan entah training, entah res, entah naon gitu kan. Lamun KMLI KMHE mah kerjaan, program kerja tahunan dari mana tahu dibentuk kepengurusan. Jadi kepengurusan oge nya instan we hari tahun kene gitu. Nah, sebenarnya kalau saya ya, ini pendapat saya pribadi, seharusnya justru KMHE dan KMLI ini adalah di bawah otomotif. Jadi otomotif punya 3 bagian atau 3 program kerja, gokar, KMHE, KMLI. Nah nantinya jadi kepengurusannya itu berlanjut dan program-programnya pun berlanjut. Jadi nggak tiap tahun selesai event bubar. Geng nyendoi mau maju menurut saya checkpointnya lah, karena tidak ada continuous ininya, nggak ada continuous improvementnya nggak ada. Sudah selesai udah sebenarnya kan nggak. Kalau gokar itu kan dia berkelanjutan, review tahun lalu race apa kekurangannya, evaluasi perbaiki buat race tahun depan, ya kan. Pergantian misalkan ada yang lulus nanti kan itu program-program atau review terhadap kegiatan-kegiatan yang lulusan sudah ditransfer ya ke angkatan yang nanti megang. Sedangkan KMHE sama KMLI ini kayak semacam program dadakan kalau saya lihat. Benar. Nah ini sebenarnya yang pengen kita dorong ke Polban. Tolonglah ini di bawah UKM otomotif aja. Benar. Biar nanti anak-anak yang istilahnya kalau butuh penelitian atau segala macam sudah ada gitu dari pengurus UKM otomotif aja gitu. Nggak usah nyambut lagi. Toh memang UKM otomotif kan bukan punya mesin. Iya, umum. Namanya juga UKM kan, nggak terbatas anak-anak mesin aja. Cuma kan memang yang paling berhubungan, yang inline, yang paling dekat banget perkuliahannya lah ibaratnya. Akademiknya kan memang mesin aja kebetulan. Gitu. Makanya keinginan kita sih, IAM lah ya, bukan saya pribadi seperti itu. Sambil ngopinya. Jadi kenapa gokar mah regenerasina teh mungkin berjenjang lah unggal tahun lah itunya. Jadi continuous improvement. Namun misalnya KMHE KMLI mah kan satahunan eta beres acarana blek we gitu. Harusnya itu nggak kayak gitu. Nah, ngomong regenerasi Bang Jer. Sorry, saya potong dikit. Yang KMLI juga saya sebenarnya pengen ngajak Kang Ricky Elson
Oh. Ya ini keinginan pribadi saya, mudah-mudahan bisa terlaksana karena dia kan bisa bikin sewa. Itu sih. Karena pernah datang waktu itu kan 2013. Nah, kalau misalkan nanti ini lagi, ya mudah-mudahan bisa ngundang lah sebagai istilahnya kan dia knowledge-nya udah luar biasa ya. Bisa ngebimbing lah. Gitu. Meskipun dia dari orang luar tapi yang penting kan manfaatnya. Benar, ya kan? benar. Gitu. Tim mana wae mana ilmu mah kan ya. Oke, tadi ngomongin regenerasi Bang Jer. Bertahun-tahun setelah lulus 2008 genep kan 2003 mana atau 2008 mau orang pendingnya seberapa tahun ayo nu karek beres skripsi setelah seberapa tahun sih? 3 tahun. Oh, no. SIG 3 tahun. SIG. Oh, ya, wajar. Berarti lulus 2000 genap. Iya. Ya, 2006 ya. Berarti kan udah melewati 11 tahun dah. Akhirnya 2022. 15 tahun ya. Nah, selama 1 dekade lebih katanya melihat perkembangan mahasiswa dan alumni nanya. Terutama kan enak ya Manjar perubahannya generasi lainnya, generasi bawah lama jahiliyah kene ku ayeuna jadi era digital segala macam. Ulah jahiliyah tuh, Bro. Zaman analog sama zaman digital itu ulah jahiliyah tuh. Jahiliyah apa juga tidak berperadaban. Jahiliyah mah tuh program eta program 13. Jadi perbedaan regenerasi yang menjadi tiba heula pas entah eta mahasiswa entah eta alumni nanya pas zaman baheula kamu kan angkatan saya udah pengalaman di mapan lah ibaratnya mapan pun dengan ayeuna pasti formatnya beda mapan baheula jeung baheula mah sapal saya mapan teh meskipun saya pengalaman ya mapan teh sebagai wadah untuk alumni berinteraksi secara langsung ke mahasiswa entah eta legal lewat IAM atau henteu gitu ya tapi di kaderisasi atau di regenerasi ke pengurusan aya momentum panggil alumni jeung mahasiswa. Nah, enak kumaha mun setelah perbedaan konsep atau format naon sih kaderisasi. Si IAM teh bakal kumaha ya? Siap. Jadi gini, waktu zaman saya ya, itu kan alumni masuk di Mapan, Mabim Mapan lah ya. Itu masuk di kampus ataupun dulu di Puntang. Oh iya. Acara di Puntang. Nah, di situ istilahnya alumni memperkenalkan dirinya. Cuma formatnya ya begitulah ya. Gitulah rumah. Jadi ya kalau zaman dulu itu 80-an ada Menwa resimen mahasiswa. Pendidikan mahasiswa militer ya. Dibubarkan. Nah, kemudian ada format yang diusulkan sama alumni 96 gitu ya saya lupa ya. Mapan jadi dibawa baru kebentuk mapan istilah mapan itu 96 itu angkatan 96 yang ini sahabatnya yang inisiasi ya, nah itu bentuknya ya seperti ospek itu ya. Nah kemudian nah di situ alumni masuk yang memperkenalkan diri cuma memang menurut saya negatifnya adalah alumni masuk di situ memperkenalkan diri secara dalam apa ya kondisi yang menakutkan gitu ya. Iya, jadi sorry yang saya ingat ke alumni zaman dulu tuh dikasiheuneun. Jadi kurang apa ya? Bondingnya. Jalinan antara yang memang ada nantinya yang dekat ya gitu. Cuma saya pribadi saya malah ya hanya beberapa aja gitu yang ini ya yang dekat gitu. Tapi lama kelamaan karena seiring waktu lah ya saya kerja ketemu sama alumni lagi kan udah lupa lah ya dia dekat. Nah sekarang sejak 2013 ya Mbak ya nggak ada mapan kan ya formatnya beda. Nah di situ kosong alumni masuk nggak ada event atau nggak ada momentum alumni bisa masuk di situ. Nah sekarang saya sedang mencari jalan ya komunikasi dengan HMM. Kita mau masuk di event atau di kegiatannya dia. Masuknya itu bagaimana ya? Istilahnya sih kalau IAM yang sekarang gitu ya. Inginnya sih cuma sekedar apa ya? Memberikan wejangan-wejangan aja gitu. Saya istilahnya enggak akan intervensi kegiatan dia kamu enggak gitu. Wejangan-wejangan aja bahwa
menjalankan organisasi harus begini, ya kan? Atau nanti di dunia kerja realitanya seperti ini, kalian harus seperti ini. Nah, terutama kaitannya dengan attitude, attitude gitu. Karena memang attitude dan bonding ya, nggak attitude aja, dan bonding juga antar mahasiswa dengan alumni. Karena nanti pun mahasiswa bakal lulus akan jadi alumni. Benar. Kalau dia nggak kenal sama alumni, istilahnya agak sulit nanti, maksudnya dia mau nyari kerja gitu nggak punya link terhadap alumni, susah juga gitu. Nah, setidaknya kan kalau misalnya ada kenalan bisa lebih terbantu gitu. Ya, info lowongan pekerjaan ya segala macam lah kayak gitu. Nah, karena saya suka mendengar selentingan dari alumni yang sudah di atas saya ya, 90-an, 80-an. Itu lah anak-anak mesin sekarang begini negatif lah gitu attitude-nya ya. Nah, saya ingin merubah stigma itu, ingin mengubah stigma itu, karena jujur aja nggak semua kok kayak gitu ya anak-anak lulusan mesin itu. Memang ada yang saya alami memang kurang sopan santunnya masih kurang. Nah, itu harus kita perbaiki nih sebagai alumni, ngingetin gitu. Benar, ngarana lancip ngingetin gitu. Nah, kayak gitu. Ya misalnya kan namun misalnya saya alumni atau saya cutting atau saya manggil ngaran karena udah dekat, mungkin dianya nggak masalah di luar kerjaan, tapi karena orang-orang sekitarnya menganggap dia sebagai atasan, terus kesayanya anak baru, ujuk-ujuk budak anyar pelontong pisan manggil bos saya mengaran gitu kan. Mungkin si kakak tingkat mah masalah, tapi kan lingkungan orang-orang sekitar jadi nggak ganjel ningali saya sosokan kieu budak anyar gitu. Kayak gini, Pak Angki angkatan 99 ya. Saya 2003, bedanya berapa tahun? 4 tahun aja, dekat kan dibanding saya sama Irba. 10 tahun. Tapi saya tetap manggil Bapak. Kenapa? Karena beliau itu dosen di kampus. Kalau saya manggil pakai nama aja gitu, menurunkan wibawa dia sebagai dosen. Menghargai. Jadi maksudnya kita harus tahu situasi dan kondisi di mana ya bisa menempatkan posisi lah. Misalnya mau ngopi jika nama mau bapak teh meureun. Kan saya mah masih jujur aja, saya masih kalau yang ke 1-2 tahun bedanya gitu masih saya lah. Tapi kalau bedanya geus rada jauh deh, saya jujur aja kalau manggil nama agak kurang ini. Tapi nyata hal-hal kecil. Tapi hal-hal kecil lah itu. Yang penting esensinya adalah sopan santun, norma-norma di masyarakat. Benar. Orang bisa menempatkan diri orang pada tempatnya, bisa momen yang pas dengan saha orang ngobrol ya, orang kudu bisa menyesuaikan. Betul. Ya di himpunan mungkin harusnya diajarkan, tapi kan dengan sudut pandang alumni yang mungkin lebih luas, lebih senior, lebih lama lah hidupnya. Bisa memperkaya sudut pandang. Iya, seperti itu. Sip. Berarti tadi sebenarnya dalam pola kaderisasi di HMM yang sudah berbeda, harusnya nggak jadi masalah lah buat kita. Ya, jadi kalau IAM sendiri tidak mau intervensi terlalu dalam pola kaderisasi dari tahun ke tahun yang dilakukan oleh HMM. Itu udah biarin aja teman-teman HMM yang berkreativitas. Betul. Ya, berkreasi silahkan. Kita hanya ngasih batasan, ngasih saran gitu. Pokoknya jangan lewat dari aturan-aturan yang berlaku di kampus. Selama masih dalam aturan, mangga gitu, bebas-bebas aja formatnya mah. Intinya apa? Kaderisasi itu bisa mempersolid ya hubungan antar anggota HMM. Benar. Tidak memandang angkatan mananya gitu. Kakak kelas sampai tingkat 1 sampai tingkat 3 itu solid. Ya, benar. Fungsinya kaderisasi itu. Jangan sampai dengan kaderisasi malah bikin kayak ajang balas dendam. Itu ganjil genap. Nah, ganjil genap gitu. Jangan sampai. Pokoknya HMM bikin acara kaderisasi tujuan utamanya adalah mempersolid. Ya, itu. Jangan sampai malah bikin gap. Ya gitu sih. Esensinya diluruskan deh. Ya, esensinya diluruskan. Dari kita mah sebagai alumni formatnya silahkan bebas. Ya. Kita mah memantau aja. Mantau aja selama masih dalam koridor yang berlaku. Fine, no problem. Baik. Dan kita juga terbuka kalau mahasiswa butuh masukan, saran. Bukan berarti kita
bukan berarti kita mau intervensi banyak, tapi kita memantau yang unggul. Jangan memandang alumni sebagai musuh gitu. Bagai lanceuk gitu. Lanceuknya kadang galak, kadang bagernya. Benar enggak? Ya, benar. Nah, lihat alumni sebagai kakak aja yang bisa dimintai saran, dimintai bantuan gitu. Jangan melihat alumni teh tukang ngarusuh, tukang intervensi gitu. Itu juga saya yang ingin mengubah stigma mahasiswa terhadap alumni gitu. Ya emang dididiknya mungkinnya budak mesin mah ti harfiahna oge pas bawa SMA SMK rata-rata balangor misalnya. Ya. Tapi bukan berarti balangor teh tidak berprestasi. Ya, nah itulah ya yang membedakan HMM dengan himpunan lain. Saya tidak bilang, tapi memang fakta menyebutkan seperti itu. Begitu. Nah, kita harus bisa jaga trademark ini gitu. Jadi maksudnya balangor terserah lah pek bae eta mah geus takdir lah juga. Sebenarnya ya karena gini lingkungan orang gini. Misalkan saya bandingkan dengan teknik kimia. Abang pemajikan saya pemajikan mantan pembina dosen oke. Mantan pembina himpunan nih. Ya. Mayoritas mahasiswanya itu mungkin 50-50 lah. Laki-laki 50%, perempuan 50%. Artinya kan pergaulannya juga tidak akan sebaragajul berbagai mesin yang 99% laki-laki. Mungkin angkatan-angkatan Senggaran 90% lah ya, 90%. Tapi masih dominan lah laki. Tapi dominan laki-laki. Tahu sendiri lah. Kumahanya itu mah sudah menjadi apa ya? Iya, tabiat gitu. Kalau laki-laki ngumpul dengan sesamanya gitu ya binatang unggul kalau tidak ngomong bukan ngomong kasar sih maksudnya. Tapi nya gitu. Tongkronganna nya emang. Ngobrolna nya amun teu game nya naon lah gitu nya. Ya kan guys, iya gitu. Aing sama istilahnya kalau terus berpakaian, cara berpakaian karena istilahnya jeung lalaki ieu deui cuek we gitu. Coba itu jurusan sejen mah nih rapi nih sareungit. Meskipun ada UKM salon ya. Iya. Kan eta justru wadah untuk mencerahkan masa depan kekeluargaan. Nah, itu ya. Ai di Tekim aya nu rada alus sama. Kirim saja CV. Nanti saya kirim ke istri ya. Silakan diseleksi. AN cenah. Aduh, aing mah enggak punya koneksi sih, hampura. Apa logo Polban teh geus biru dong kerja ngore. Teh kuduna geus melambangkan Polban banget mesin AN teh. Aya AN tapi lalaki, daek. Ya, kayak gitu. Namanya barudak mesin namanya ini apa ya? Stigma anak-anak mesin baranang teh bukan dari ini dibentuk oleh himpunan gitu, bukan dibentuk oleh himpunan. Tapi justru karena memang secara alami kelihatannya seperti itu. Dosen pun melihat anak-anak mesin itu kayak yang uleuh ya. Garondrong budak teh. Terus sarangar. Barau. Yuh, ya, bau oli. Mana kan masih ini teh aya kulenna bau. Kenapa? Emang teh ieu dengan si bauna juga kumaha ya. Apa eta tradisi lamun ulang tahun di Banjar Gubro muslim aya bram-bram. Aya bram-bramna di dieu kan. Jeung digeseknya aja ya. Aing para dosen pun sebagian masih terjebak dengan stigma eta. Itu yang mau saya luruskan. Maksudnya begini, kalau soal baragajul penampilan mah hese dirubah. Maksudnya selama kalau misalkan mereka kuliah selama mengikuti aturan gitu ya, pakai kemeja kan ya, nggak boleh pakai kaos oblong ya, fine aja lah gitu. Dan selama berprestasi why not gitu nya. Iya gitu. Selama attitude-nya bagus gitu. Jadi jangan lihatnya penampilan fisiknya aja gitu. Penampilan fisik, tapi attitude-nya misalkan si mahasiswa ke dosen baik gitu ya, sopan gitu, attitude-nya bagus, prestasinya bagus, banyak gitu. Banyak orang-orang yang istilahnya jangan tertipu inilah penampilan lah gitu, intinya seperti itu. Apa nu jago-jago nu ninuhan di penjara teh make dasi hukum. Eta. Nah kadang ya orang baragajul gitu, orang mah ya pakai baju kaos gitu. Memang nyamannya seperti ini gitu. Wajar. Harfiahnya ya mungkin tadi kan kalau kata aja mah persentase lelaki jeung awena teh memang jauh, ketimbang jauh. Terus kan dengan pola sebelum kuliah sih jadi STM, otomotif, teknik mesin di STM kan ya begitulah gitu ya. Ya jangankan
cutting atau alumni atau dosen mengatur gaya berbusana dan pola hidup. Nah yang orang tua sorangan oke mungkin yang emang udah kurang gitu iya. Ya udah kita nggak perlu intervensi ke sana, paling kita intervensinya menyampingkan penampilan, tapi kita poles attitude-nya, poles akademiknya, prestasi segala macamnya. Jadi fokus esensi nanti kan itu. Fokus esensinya ke situ gitu. Karena ya tadi saya bilang kalau ngumpul-ngumpul anak-anak musiman nu diobrolkeun naon bola. Game, otomotif. Gitu. Anu can kawin? AWW. Ya kan? Ya, tapi misalkan budak AM gitu nya. Yang mayoritas cewek bisa jadi ngobrol ke nana laki budak mesin kalau bisa jadi bisa jadi awalnya dia ngobrol kan drakornya kan itu tapi drakor rame memangnya rame zaman orang ge aya nu beresep drakor mana teh apa kan drakor di zaman baheula geus aya aya baheula di Gokart nonton aya TV di Indosiar jam 4 jadi baru udah beres kuliah kan orang Boys Before Flower ya. Sebelum itu Full House. Apa lagi? Ya. Oke. Jadi kan fasilitasi. Intinya kan HMMT wadah untuk menyatukan barudak dengan bentuk apapun selama itu positif. Betul. Drakor bukan berarti negatif kan? Komode itu bisa jadi bahan ngobrol di budak HM. Ya kan bisa nyambung. Benar. Diajar rapi lah diajar rapi lewat drakor. Dan zaman bola ge aya drakor gitu, buku aya kitu-kitu. Ala-ala emo jeung Korea kan tepugu lah gitu. Aduh Andika kangen band meureun eta mah. Ya kurang lebih lah. Kayak nama My Chemical Romance gitu, tapi gagal jadi kangen band gitu. Oke, berarti dari segi intervensi yang terhadap HMMA sebenarnya hanya pemberi feedback saran aja, hanya tidak mau intervensi terlalu banyak. Dan sebenarnya mah dalam kaderisasi regenerasi mahasiswa Aina tidak mempermasalahkan, yang tidak mempermasalahkan etanya, kita menyesuaikan. Nah, Aina namanya saran atau pesan-pesan ke alumni, pesan-pesan ke mahasiswa atau dosen lah kira-kira sebagai ketua IAM yang periode baru. Oke, ya terima kasih. Jadi pesan-pesannya mungkin untuk alumni dulu lah ya. Karena kita kan ikatan alumni mesin. Nah, ya cakupan kita lebih fokus ke alumni lah. Alumni lah ya. Gitu. Nah gini, IAM kan wadah untuk alumni ya, untuk berkontribusi terhadap alma mater. Juga ada fungsi untuk membentuk suatu jaringan alumni, jejaring alumni gitu. Yang nanti mungkin manfaatnya lebih ke benefit secara material ya. Gitu. Nah, alumni yang ingin berkontribusi gitu, baik materi maupun non materi, silahkan gitu. Saya tahu di luar sana banyak alumni yang ingin menyumbangkan ide dan pikiran. Mangga silahkan hubungi saya gitu, misalkan saya pengen ngajarin ini, ngajarin materi tentang ini, sok mangga, kami mah sangat terbuka gitu, dengan apalagi yang mau mengajarkan ilmu-ilmu, sok mangga gitu. Atau mahasiswa butuh pemateri kuliah dosen tamu misalnya kan? Itu. Kemudian kalau misalkan ada kawan-kawan yang berkelebihan dalam hal materi, saya ingin bantu kawan-kawan mahasiswa nih, adik-adik mahasiswa yang membutuhkan, sok mangga, kita ada divisi alma mater yang di situ mengelola beasiswa. Gitu. Yang pertama beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu, ya. Yang kedua itu untuk yang berprestasi. Tapi kita fokus yang kurang mampu dulu karena itu yang paling urgent. Ya. Nah kemudian bagi alumni yang alumni fresh graduate ya, terutama masih nyari kerja, job seeker, mangga sok ya gabung sama kita. Meskipun tidak 100% bakal tersalurkan, terserap, tapi setidaknya kita bisa bantu untuk kita ngasih informasi lowongan kerja lebih cepat, atau bisa kita kasih reference gitu kalau perlu ya. Gitu. Intinya dengan gabung apalagi aktif sebagai anggota IAM, insya Allah kita bakal bantu gitu ya bagi para job seeker ini gitu. Karena saya kemarin sudah minta kepada para alumni yang punya posisi gitu ya, kalau ada lowongan tolong prioritaskan ke adik-adik kita dulu. Tapi tentunya ya nggak ujug-ujug langsung diterima kan,
tetap aja harus ada kriteria yang dipenuhi. Betul. Gitu loh. Cuma kita lebih memudahkan aja. Ya. Kemudian untuk alumni yang memang sudah istilahnya sedang mencari jejaring, mangga sok ya aktif di IAM. Gak mesti fresh graduate. Enggak, kalau jejaring kan misalkan ya tadi saya bilang Pak, punya usaha, nyari supplier atau supplier, vendor, mangga sok. Nanti kita pertemukan, sok kirim company profile-nya ke kita gitu. Nanti insya Allah kita juga bakal bikin database alumni yang punya perusahaan. Yang punya perusahaan ya sebagai vendor. Ya, kemudian nanti customer-nya siapa aja kita buat juga database. Dari situ kita bisa hubungkan, ya bisa hubungkan. Saya lagi nyari ini nih, si customer saya lagi nyari barang ini. Kita bisa bantu nih, ada yang nyari ini. Sebenarnya udah jalan sekarang kayaknya di grup. Sekarang juga udah jalan di grup. Tapi tidak tercapture, maksudnya tidak termasukkan ke sistem. Jadi ya belum terekam dengan baik. Belum terekam dengan baik dah di story chat unggul kan ya, di grup. Nah, ini memang masih progres ya, butuh waktu lah. Kita baru terbentuk bulan November tahun kemarin kan. Nah, di situ cita-cita kedepannya kita bikin database yang besar. Kita bisa menghubungkan antara supplier dengan customer. Ya. B2B berbasis silaturahmi itu. Nyatanya. Terus pesan-pesan ke mahasiswa atau ke dosen? Tadi alumni sudah semua ya. Udah. Nah, kemudian untuk mahasiswa. Jadi begini, dengan adanya IAM ini, saya harapkan mahasiswa bisa mempererat silaturahminya dengan para alumni dan mengubah mindset bahwa alumni itu galak, istilahnya tidak friendly lah ya, seperti itu, dan tukang intervensi misalkan gitu. Bukan. Jadi saya harap mahasiswa bisa mengubah mindset itu, jadikan alumni itu sebagai kakak yang bisa dimintai tolong, bisa dimintai nasihat, ya. Nah, misalkan mau ada kegiatan minta saran, mangga gitu. Jangan tertutup, ya. Gitu. Karena kita pun ngasih saran, ngasih masukan itu demi kebaikan organisasi juga, gitu, ya. Nah, banyaklah inilah terutama pengurus AMM itu jalin kontak yang baik ya dengan alumni, terutama pengurus yang gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, ada kawan mahasiswa yang butuh bantuan, kita bisa langsung follow up gitu. Itu sih kalau buat mahasiswa ya. Sedangkan untuk para dosen, bapak-bapak dosen, punten. Tapi Bangor, Pak. Dengan adanya IAM ini, Pak, bapak-bapak yang saya hormati, jadi organisasi IAM ini ya tadi tujuannya itu ingin mensupport gitu, mensupport mahasiswa, mensupport alma mater dalam berbagai macam bentuk program kerja gitu. Insya Allah kita tidak akan bikin rusuh lah ya, membuat suatu kekacauan di kampus. Justru kita ingin memajukan alma mater, memajukan mahasiswa, dan memberi manfaat sebesar-besarnya buat alma mater gitu ya, buat mahasiswa, buat dosennya juga, karena itulah adanya IAM gitu, salah satu tujuannya gitu, memberikan manfaat yang sebesar-besarnya buat Polban, jurusan teknik mesin, dan juga mahasiswa seperti itu. Jadi mohon kami diterima dengan baik ya. Stigma negatif tolong dihilangkan gitu, seperti itu ya. Kalau ada apa-apa misalkan terkait dengan alumni yang rada bangor, lapor aja ke saya gitu, biar nanti saya yang follow up gitu. Rada baung gitu ya. Gitu. Ya, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Eta, kan ada orang sorangan ya, orang berbagi link wanita merenung sama. Kan eta teh membuka jalan jodoh teh. Hadiah di surga teh Cil. Saya bazar masih jomblo 2013, tapi lagi deketin AN 2020 ya. Siapa nanti Cil? Saya salah satunya jadi biro jodoh salah yang juga lah. Gitu. Cek Kampung Jan ya. Ya kurang lebih seperti itulah yang bisa saya sharing sama teman-teman gitu sih. Ya pokoknya mas sekarang jaringan komunikasi teh gampang lah. Iya gampang banget lah. Kontak mangjar, kontak sahawe lah alumni tentang konsultasi per IAMan yang ada Mang Jerry 2003 sebagai ketua IAM 2021 sampai 2024. Ya. Sip. Oke.
Atur nuhun pisan barudak di podcast ini tapi teh kedua. Syuting kedua. Syuting kedua. Ngomongan sama sarua. Kurang lebih sarua. Ya, pokoknya mah sing sehat barudak, sing podcast kedua kita bisa nginfokeun lamun mesin teh juara Liga Listrik Cup. Nah, amin ya rabbal alamin. Ya pokoknya mah hatur nuhun pisan sing sararehat, sing salaruksa lancar urusanna mangjer oge-nya jeung keluarga. Amin. Pamajikan kan dosen Tekim, kami aya saya lah. Ya tuh hatur nuhun pisan barudak. Cekap di saya Mangjer. Ya, terima kasih banyak sararehat semuanya. Semoga sukses semuanya ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.